Pohon kelapa tumbuh di taman. Cakep. Tumbuh subur dekat belukar. Cakep. Salam akan saya ucapkan untuk hadirin yang rajin dan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Arga Satria Anggara. Pada kesempatan kali ini, aku akan merefleksikan salah satu fenomena yang banyak terjadi di era digital saat ini, yaitu terkait FOMO atau Fear of Missing Out. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai FOMO ini, tentu teman-teman Gen Z seharusnya sudah paham dan sudah tahu terkait dengan isu yang akan aku bahas kali ini, terutama terkait dengan FOMO. Tentu, aku akan membahas dulu mengapa isu ini penting untuk kita bahas. FOMO ini adalah perasaan takut tertinggal dari pengalaman, informasi, tren, atau aktivitas yang dilakukan orang lain. Perasaan ini semakin sering muncul tentunya sejak hadirnya media sosial saat ini. Contohnya seperti Instagram, kemudian TikTok, X, dan platform dari digital lainnya. Tentu, setiap hari kita melihat unggahan teman-teman kita yang sedang liburan, membeli barang baru, meraih prestasi, ataupun mengikuti tren tertentu. Dan tanpa disadari, hal tersebut ini dapat membuat seseorang merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan orang lain, hanya cuma gara-gara teman-teman ini melihat postingan dari media sosialnya. Masalahnya, FOMO ini tidak hanya mempengaruhi cara kita untuk menggunakan media sosial saja, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, pola konsumsi, dan hubungan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, setelah kita membahas tadi mengapa FOMO ini adalah salah satu isu yang sangat penting untuk kita bahas, selanjutnya lebih dalam lagi kita akan membahas contoh kasus nyata dari FOMO ini sendiri. Aku melihat banyak sekali mahasiswa yang merasa harus selalu mengikuti tren yang sedang viral saat ini agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Misalnya ketika ada tempat nongkrong baru, ada konser musik atau barang yang sedang populer di media sosial. Ini banyak orang atau banyak teman-teman yang merasa perlu ikut meskipun sebenarnya tidak terlalu membutuhkan atau tidak memiliki kondisi keuangan yang mendukung. Nah, contoh lainnya ini adalah ketika seseorang ini terus-menerus membuka media sosial karena takut melewatkan informasi terbaru. Akibatnya waktu belajar, waktu istirahat, bahkan waktu bersama keluarga ini jadi berkurang. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi saja, tapi teman-teman bahwa ini juga dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Dan tentu aku sangat melihat sekali bahwa mahasiswa atau teman-teman Gen Z saat ini sangat mementingkan dari FOMO yang dilahirkan dari media-media sosial, terutama dari TikTok dan juga Instagram. Oke, selanjutnya aku akan membahas dampak terhadap manusia dan juga masyarakat mengenai FOMO ini. FOMO ini memiliki beberapa dampak negatif teman-teman. Yang pertama yang akan aku bahas, FOMO ini dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan psikologis karena seseorang ini terus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mengurangi rasa syukur terhadap apa yang dimiliki saat ini. Terutama fokus seseorang ini akan menjadi lebih banyak pada apa yang belum dimiliki daripada apa yang sudah dicapai oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga, mendorong perilaku konsumtif. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena kebutuhannya, tetapi hanya karena ingin mengikuti tren atau mendapatkan pengakuan sosial. Kemudian poin yang keempat, FOMO ini juga ternyata bisa menurunkan kualitas interaksi di dunia nyata karena tentu perhatian akan lebih banyak tercurah pada aktivitas global. Namun fenomena FOMO ini juga dapat menjadi pengingat kita bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan lingkungan sosialnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita mengelola kebutuhan tersebut secara sehat.
Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang rekomendasi solusi dan juga etika digital menurut diriku pribadi, teman-teman. Menurut diriku pribadi ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari FOMO ini. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa apa yang ditampilkan di media sosial ini biasanya hanya bagian terbaiknya saja dari kehidupan seseorang. Bukan berarti ini sebuah keseluruhan dari kenyataan kehidupan yang diupload oleh orang di media sosial tersebut. Kemudian yang kedua, membatasi waktu penggunaan media sosial ini perlu. Tentunya ini agar tidak terus-menerus terpapar informasi yang memicu perbandingan sosial. Yang ketiga, fokus pada tujuan dan perkembangan diri sendiri saja, teman-teman, daripada kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Yang keempat, kita perlu meningkatkan aktivitas di dunia nyata, teman-teman. Contohnya seperti berolahraga, berkumpul dengan keluarga, mengikuti organisasi, atau bahkan mengembangkan hobi kita, daripada kita fokus kepada media sosial saja yang nantinya malah berdampak ke kita dalam hal FOMO ini. Kemudian yang kelima, menerapkan etika digital dengan menggunakan media sosial ini secara bijak dan tentunya tidak menjadikannya sebagai ukuran utama dari kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa tercipta dari diri teman-teman sendiri tanpa harus membandingkan atau mentolak ukur dengan kebahagiaan yang dicapai oleh orang lain. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, FOMO ini merupakan salah satu tantangan kemanusiaan tentunya di era digital yang perlu mendapat perhatian. Media sosial ini memang memberikan banyak sekali manfaat untuk kita, tetapi penggunaan yang tidak terkendali ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama dengan cara kita memandang diri kita sendiri. Bahkan berdampak kepada kebahagiaan kita, nantinya malah bisa-bisa akan menjadi tolak ukur karena kita melihat kebahagiaan yang dicapai oleh orang lain dan kita harus mengejar kebahagiaan itu. Padahal kebahagiaan itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu membangun literasi digital yang baik agar dapat memanfaatkan teknologi secara sehat, secara bijak, dan tetap menghargai kehidupan nyata yang kita jalani saat ini. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan pembahasan yang sudah kita bahas dari awal sampai hari ini menjadi pemahaman bagi kita semua bahwasanya kita tidak perlu menolak ukurkan kebahagiaan kita di atas kebahagiaan yang dicapai oleh orang lain. Terima kasih teman-teman semua, aku Arga Satria Anggara. Tugas ini aku buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Aku pamit undur diri, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan penyampaian yang kurang tersampaikan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.